Kita masuk ke acara yang selanjutnya, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Desiana SPD GR. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu guru semuanya. Kepada yang terhormat, saya ucapkan kepada Ibu Lise, Ketua Gugus Mentari. Kepada yang terhormat Pak Leonardo, Kepala Sekolah Sigi 1, dan Pak Dalito, Kepala Sekolah Tubung 1, dan kepada teman-teman yang saya banggakan juga, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hari ini. Terima kasih. Tadi ada bisik-bisik dari Pak Dalito, katanya langsung perkenalkan diri. Karena kalau tak kenal maka tak sayang. Jangan dikira saya dari orang dinas, padahal saya orang Tubung 1. Ya, jadi gini, saya kebetulan teman-teman merupakan calon guru penggerak. Tadi saya disebut sebagai guru penggerak. Dalam hati saya ucapkan amin, 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 amin. Kan bilang guru penggerak. Padahal saya masih dalam proses belajar menjadi calon guru penggerak. Artinya melalui proses pendidikan dulu, baru nanti kalau dinyatakan lulus maka disebut sebagai guru penggerak. Nah, namun doanya saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Desiana. Saya merupakan guru yang baru mutasi dari SDN Pendabrania 1 ke Tubung SD Tubung 1 per 1 Juli 2023. Nah, kenapa hari ini saya menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif? Karena sebenarnya ini merupakan tuntutan tugas kami sebagai calon guru penggerak, yang mana kami ditugaskan oleh program pendidikan kami harus melakukan aksi nyata, yaitu berbagi praktik baik kepada rekan-rekan guru semua. Artinya kami dilatih untuk bagaimana caranya berbicara, gitu ya. Karena memang calon guru penggerak itu harapan daripada pemerintah adalah untuk mencetak pemimpin-pemimpin masa depan. Nah, seperti itu. Dan saya berharap nih bapak-bapak, ibu-ibu yang masih muda, karena ini dibuka angkatan ke-10, kiranya mau ikut memenuhi panggilan dari dinas mengikuti CGP ini. Baik, mungkin seperti itu pengenalan pertama yang saya inginkan. Saya ingin berpantun. Oke. TV rusak jangan dipukul, nanti dia bisa mati. Karena semua sudah berkumpul, maka saya akan mulai presentasi. Oke, Bapak dan Ibu, budaya positif. Saya mau mendengar pendapat Bapak dan Ibu mengenai budaya positif. Apa itu dalam pemahaman kita yang budaya positif itu tentang apa? Ada yang mau memberikan pendapat? Budaya yang baik, terus? Budaya yang sah. Budaya yang sah. Budaya yang diakui, budaya positif itu ya. Oke, baik. Kalau kita menyatakan seperti itu, mari saya tidak akan menyalahkan pendapat Bapak Ibu, karena itu adalah pemahaman Bapak Ibu tentang budaya positif. Saya punya pertanyaan pemantik. Nah, tadi kata Pak Jenal, katanya dalam kurikulum Merdeka itu selalu ada pertanyaan pemantik bagi peserta didik. Maka saya pun punya. Di sini Bapak dan Ibu silakan jawab setuju atau tidak setuju. Saya tidak akan menanggapi atau menyalahkan atau membenarkan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak dan Ibu setuju tidak? Bahwa hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Tidak ya. Baik. Selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju tidak? Setuju ya. Baik. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Betul. Baik, yang menyatakan betul saya minta pendapatnya siapa? Ibu Ketua KKG ya. Karena jika kita memberi penghargaan, misalnya cuma tanda bintang aja, anak itu bermotivasi, bersemangat lagi, gitu aja. Terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya saya akan menyampaikan apa-apa saja yang akan menjadi bahan materi kita hari ini. Yang pertama yaitu budaya positif, yaitu mengenai perubahan paradigma
Kemudian budaya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang ke-8 segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma belajar. Bapak dan Ibu silakan perhatikan seorang anak itu, apa yang dia lakukan? Dia menggepal tangannya. Dan ada seorang bapak-bapak sepertinya ini sedang mencoba membujuk, merayu anak ini untuk membuka kepalan tangannya. Kira-kira anak ini mau tidak ketika dibujuk untuk membuka? Mau ya, kadang ada yang mau, kadang ada yang tidak. Karena membujuk nih, si bapak sudah membujuk tapi anak tetap tidak mau membuka kepalan tangannya, malah dia menghardiknya. Menghardik pun si anak mungkin tidak akan membukanya karena dia tetap mempertahankan, itu berharga sekali bagi si anak. Lalu si bapak ini mengancam, malah lagi semakin ini. Ternyata si bapak berpikir lagi, kayaknya kalau mengancam nggak mau, dibujuk nggak mau. Ya sudah dah, mau nggak kamu 100.000? Nah si anak ini akhirnya apa? Mau dia, akhirnya mau disogok ya. Nah ternyata bapak dan ibu sebenarnya hanya anak ini yang bisa menentukan tangannya mau dibuka apa tidak, bukan si bapak. Menurut bapak dan ibu itu bapak atau anak ini yang mempengaruhi si anak itu sendiri. Andai kata si anak ini walaupun dikasih 100.000 dia nggak mau, maka kepalan tangannya tidak akan terbuka. Begitulah sama ketika kita mengajar anak yang kebetulan anggaplah agak unik, dalam tanda kutip unik itu memiliki kelebihan sedikit. Kita terkadang memaksakan kehendak kita karena kita meyakini bahwa kita punya kontrol terhadap anak itu. Kita ingin mengubah perilakunya, memaksa kehendak kita, baik itu dengan bentakan, baik itu dengan rayuan sayang, atau dengan hal-hal yang sifatnya karena itu menilai ke hadiah. Seperti itu kan kita kadang supaya anak itu memiliki motivasi belajar yang tinggi atau memperbaiki perilaku yang salah. Dalam perubahan paradigma belajar, kita ingin menumbuhkan nilai kesadaran dari anak itu sendiri tanpa ada paksaan atau pengaruh dari luar. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara sebagai pendidik, kita tidak bisa menuntut, tapi kita harus menuntun. Menuntun itu seperti apa? Kita membimbing, mengarahkan, menebalkan kodratnya. Karena Bapak dan Ibu, kalau saya ceritakan bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, kita ini diibaratkan sebagai petani, sedangkan anak-anak itu adalah benih-benih padi. Jadi karena kita adalah petani, kita tidak bisa mengubah bibit padi tadi menjadi bibit jagung, tapi kita bisa mengusahakan bibit padi ini tadi menjadi, ya, dengan apa? Dengan menyediakan lahan yang subur, menyediakan pupuk, menyediakan insektisida untuk menjaga supaya padi itu tidak diserang oleh hama. Nah seperti itu, anak-anak tetap akan menjadi padi. Namun kalau kita tidak bisa mengusahakan lahan atau ladang tempat dia belajar itu tempat yang subur, maka anak ini akan menjadi padi yang tidak subur dan hasilnya mungkin akan tidak memuaskan. Dan kita menghendaki anak-anak memiliki kesadaran diri dari dalam dirinya sendiri untuk apa? Mengalami suatu perubahan belajar yang ingin belajar maju, belajar semangat, bukan karena kita memaksanya, karena dia sadar dia punya keinginan untuk menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Karena kalau kita beranggapan bahwa kita mampu mengontrol anak menjadi lebih baik, mungkin saja ketika anak melakukan pelanggaran, misalnya nih anak ini lambat datang ke sekolah, lalu kita panggil, kita marahin, lalu ketika kita marahin si anak ini mungkin besok dia enggak, dia taat aja sih datang, tapi besok-besoknya ketika sudah lupa dia akan pesan tadi, dia mengulangi kembali tadi ya Bu, dia mengulangi kembali, sehingga itu bukan karena keinginan dari dalam dirinya sendiri. Bapak dan Ibu, kita pernah mendengar kata paradigma lama, yaitu pembelajaran itu berpusat pada guru. Lalu ada lagi paradigma baru yang menyatakan bahwa pembelajaran itu berpusat pada anak. Nah,
Menurut Bapak dan Ibu, yang benar itu yang berpusat pada anak atau berpusat pada guru? Baik, kalau dia berpusat pada anak, ada yang bisa menjelaskan seperti apa itu yang berpusat pada guru, bagaimana yang berpusat pada anak? Bisa bantu? Pak Untungnya, silakan Pak. Baik, Bapak dan Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berpihak pada anak, yang mana anak-anak itu merupakan tokoh utama dalam proses pembelajaran. Guru sebagai apa? Betul, fasilitator. Jadi guru ini adalah menyediakan lahannya, menyediakan tempat bagi anak itu, menyediakan pengalaman belajar bagi anak itu untuk bisa mengeksplorasi diri ketika dia belajar, menemukan sendiri pengalaman-pengalaman belajarnya. Nah, sehingga peserta didik ini belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tadi saya sempat dengar, lupa ya, profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada 6. Jadi di sini ada namanya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, di mana kita menginginkan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang taat beribadah, dekat kepada Tuhan. Lalu juga kebinekaan global. Berbinekaan global itu artinya dia memiliki nilai-nilai kebudayaan. Kita tahu bahwa budaya Indonesia itu kan kaya, beraneka. Nah, banyak budaya-budaya daerah yang bermacam-macam, bermacam ragam. Nah, kita menginginkan anak-anak ini boleh dia mengambil ilmu atau pengetahuan luar, tapi dia tetap berpegang teguh pada kebudayaan lokal, seperti itu, mencintai dalam negerinya. Yang ketiga yaitu bergotong royong. Bergotong royong di sini bukan hanya berarti bahwa kita kerjasama, kerja bakti, tapi lebih kepada kolaborasi. Ya. Yang keempat mandiri, yang keempat kreatif, dan yang keenam adalah bernalar kritis. Baik, selanjutnya yaitu mengenai miskonsepsi yang sering terjadi mengenai teori kontrol. Kita, seperti tadi saya katakan, bahwa kita sering beranggapan bahwa kita ini guru adalah tokoh yang mampu mengontrol murid. Itu adalah hanya ilusi. Kenapa saya katakan ilusi? Karena sebenarnya walau bagaimanapun juga kita sebagai guru memaksakan kehendak kita kepada murid, kalau murid itu tidak mengizinkan kita untuk mengatur dia, tidak akan bisa. Nah, mungkin ketika kita melihat si anak ini tiba-tiba menurut kepada kita, maka sepatu hitam, dia tiba-tiba menggunakan sepatu hitam, itu hanya karena dia merasa takut, dia merasa terancam. Nah, seperti itu. Sehingga kita tidak bisa mengontrol seseorang. Lalu yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Artinya penguatan positif ini bisa berupa bujukan. Kita beranggapan bahwa kadang elak ya, dah lalu karas dengar, kita harus membujuk ya. Kita kadang beranggapan bahwa harus membujuk rayuan kepada anak supaya dia bisa menurut kehendak kita. Tapi itu bukanlah yang kita kehendaki, karena yang kita kehendaki adalah keinginan dari diri anak itu sendiri, kesadarannya, motivasi intrinsiknya, supaya bisa berperilaku yang memiliki profil pelajar Pancasila itu tadi, yang mau kita tekankan di situ. Lalu ilusi bahwa kritik dan saran membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kadang kita menerapkan mengkritik seseorang, lalu kadang kita membuat merasa bersalah. Kamu ini kenapa sih seperti ini? Kamu nggak tahu ini membuat ibu merasa terhadap kepala sekolah bagaimana? Kalau kamu seperti ini sering terlambat, ibu juga ditekan sama kepala sekolah. Kita kadang kan merasa membuat anak itu merasa bersalah. Kita menciptakan anak itu merasa manusia yang gagal dengan berkata mengkritik atau membuat dia merasa bersalah. Kita malah menciptakan karakter anak yang gagal gitu. Lalu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa anak. Kadang kita katakan gini gaul bakas, dengar kata orang tua, ya kan? Orang tua itu ini. Nah, kita mengatakan bahwa orang tua itu selalu benar.
anak-anak selalu salah kadangnya. Kita selalu mengatakan bahwa anak-anak itu, orang tua itu selalu benar. Nah, kita mau mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau stimulus respon itu menyatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama, makanya kalau dulu kita memperlakukan anak itu sama aja dengan pembelajaran ceramah, karena kita beranggapan bahwa siswa itu sama semua kebutuhannya. Tapi dalam teori kontrol mengatakan bahwa realitas kebutuhan itu berbeda. Makanya sekarang kita mulai menerapkan banyak metode, banyak media yang kita manfaatkan disesuaikan dengan gaya belajar anak. Nah, mudah-mudahan kita semua tahu ya, gaya belajar anak itu ada yang audio visual, ada yang audio, ada yang kinestetik ya. Nah, lalu semua orang melihat hal yang sama. Nah, setiap dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, anak-anak itu ketika lahir sudah memiliki yang namanya kodrat alamnya tersendiri. Masing-masing sudah punya. Kita tidak bisa menyamakan, misalnya yang bisa seni kita samakan dengan yang sukanya olahraga. Jadi dalam teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita bisa menebalkan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kadang kita ingin orang itu sama pandangan dengan kita, harus seperti apa yang kita mau. Tapi dalam teori kontrol mengatakan semua perilaku itu teori kita memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha memahami perbedaan pendapat. Lalu yang keempat, orang lain bisa mengontrol saya, kata stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Artinya hanya kita. Ini mohon maaf, seperti contohnya misal kepala sekolah menyatakan hari Senin kita harus tepat pukul 7 atau setengah 7 sudah mengadakan upacara. Ternyata apa yang terjadi, kita terkadang lambat sehingga apa, orang sudah berbaris baru kita nebeng ikut berbaris. Nah itu walaupun aturannya sudah menyatakan bahwa harus jam sekian sudah berbaris, yang bisa ngatur siapa? Walaupun di atasan kita, diri kita sendiri. Jadi tidak ada yang bisa mengontrol orang lain gitu, hanya kita sendiri. Lalu saya bisa mengontrol orang lain katanya dalam stimulus respon, tapi dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Artinya kita tidak bisa mengontrol orang lain pun tidak bisa mengontrol kita, hanya kita sendiri. Jadi ada kata model berpikir menang kalah dalam stimulus respon. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, biasanya kita atau ada anak yang kelahi, kita biasanya menganggap bahwa anak yang salah itu adalah kalah, anak yang benar itu menang. Tapi dalam stimulus respon, kontrol itu kita akan berpikir modelnya menang-menang. Baik dia salah, baik dia benar, pokoknya mereka itu adalah manusia yang perlu kita bina. Dia sama menangnya. Makanya diperlukan suatu cara nanti bagaimana supaya mereka itu sama-sama menjadi pemenang, menemukan jati dirinya. Nah, disiplin positif. Disiplin positif. Dalam bahasa Latin, disiplin berarti disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan apa yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif itu adalah salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran ya. Jadi itu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan apa yang ingin kita terapkan pada anak? Nilai-nilai yang disepakati bersama.
lepas dari perbedaan agama, suku, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai-nilai kebajikan organisasi ataupun instansi ya, dalam sekolah biasanya ada profil pelajar Pancasila, yaitu yang mau kita tanamkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dan menurut IBO atau PIP ya, PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias. Jadi di sini nilai-nilai kebajikan ini yang akan kita tanamkan kepada anak-anak kita melalui proses pembelajaran yang ada di sekolah kita. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, itu tadi, ketika anak-anak melakukan yang suatu kekeliruan atau kesalahan, itu biasanya ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha baik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup itu terdiri dari apa? Makanan, pakaian. Iya. Kalau misalnya kebutuhan dasar kita akan makanan tidak terpenuhi, apa yang kita lakukan terkadang? Maka kita biasanya melihat di televisi atau di koran terdapat terjadilah kriminalitas, pencurian. Kenapa? Karena kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi akan bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, jangan heran ketika kita menemukan anak-anak yang bandel itu, jangan-jangan anak ini tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya akan kasih sayang dan rasa diterima. Makanya dia mencari perhatian. Bagaimana dia mencari perhatian? Ya entah dia memukul temannya supaya temannya nih, anak bu nakal, padahal dia mau perhatian dari kita sebenarnya. Mau rasa diterima dari teman-temannya. Nah, atau ada seorang anak yang pendiam, tiba-tiba dia kata teman-temannya, kamu boleh gabung dengan kelompok kami, asalkan kamu nanti ketika ibu ngajar, kamu ngelempar-lempar kertas ya ke arah ibu. Karena dia ingin supaya diterima, akhirnya dia melakukan itu. Tapi karena kita guru nggak tahu sebenarnya faktor alasan dia melakukan kesalahan atau kenakalan itu, kalau kita salah dalam menanggapi perilaku anak, kita akan langsung membentak, memarahi, padahal ada alasannya dia melakukan itu. Mungkin kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi. Lalu yang ketiga yaitu akan penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi. Lalu kebebasan, kebutuhan dasar akan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, itu adalah kebebasan. Untuk kebebasan ini contohnya misalnya nih, ada anak yang kadang suka mukul-mukul meja ketika belajar, atau suka mungkin dia ingin bebas, mau istirahat sebenarnya. Keinginannya adalah bermain. Nah, ingin mencoba hal baru, atau dia ingin dibawa bernyanyi, ice breaking misalnya. Tapi karena keinginan untuk kebebasan ini tadi tidak terpenuhi, akhirnya dia mencari cara supaya menarik perhatian guru atau teman-temannya. Yang kelima yaitu kesenangan. Nah, keinginan untuk bermain, humoris, kemudian dua antusias, tertawa, bersenda gurau. Makanya terkadang kalau anaknya suka membawa, ketika kita menjelaskan, lalu dia bermain aja sama temannya, dia bawa temannya bercanda, kemungkinan kebutuhan dasarnya untuk kesenangan tidak terpenuhi. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia apa sih yang menyebabkan seseorang itu memiliki motivasi intrinsik, ekstrinsik? Ada kemungkinan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman,
lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi intrinsik ekstrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari luar anak itu. Nah, jangan kita merasa seperti tadi saya katakan bahwa ketika anak itu menurut kepada kita ketika kita mengajak atau memberi hadiah, bukan berarti dia itu sudah memang memiliki disiplin diri. Ada kemungkinan bahwa dia hanya menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan, atau dia hanya menginginkan yang namanya imbalan, ya, untuk mendapatkan ranking misalnya. Atau kadang kita bisa mengadakan lomba, misalkan siapa kelas yang paling bersih, nanti kelasnya akan dibelikan kipas angin. Akhirnya pada saat lomba itu bersih itu harus kelas itu, karena memang ada mengharapkan imbalan. Namun ketika tidak diadakan lomba, apakah kelas itu akan bersih? Tidak, karena mereka sudah tidak memiliki motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau motivasi intrinsik itu dia memang memiliki keinginan dari dirinya sendiri. Seperti halnya seseorang yang menggunakan helm. Nah, untuk orang yang hanya memiliki motivasi intrinsik, ketika dia menggunakan helm itu, dia berpikir gini, nanti kalau saya tidak memakai helm, saya bisa kena razia, saya bisa ditilang. Tapi bagi orang yang memiliki memang motivasi intrinsiknya, dia menganggap bahwa helm itu adalah untuk keselamatannya. Maka kadang saya malah diolok-olok oleh teman-teman pakai helm kok di kampung. Pikiran saya bukan seperti itu. Satu, melindungi kepala saya dari sinar matahari. Yang kedua, saya melewati jalan besar tuh, aman. Jadi nilai kebajikan yang saya ambil itu adalah keselamatan. Walaupun saya masih di dalam kampung, karena saya sadar diri. Sama halnya menggunakan masker. Kesadaran kita akan apa itu? Nilai apa? Kesehatan. Nah, tanpa disuruh pun, kalau dulu kan karena kita takut terkena COVID. Kalau sekarang kita menggunakan masker karena nilai kesehatan. Kalau kita terserang flu atau sakit, alangkah baik kita menggunakan masker. Berarti kita sadar diri dari dalam diri sendiri supaya tidak menyebarkan penyakit ke orang lain. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, kalau hukuman itu, dalam penerapan disiplin positif itu, hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi, dilibatkan. Ketika anak lambat, kita langsung memanggil. Si anak tidak tahu apa yang akan kita berikan, karena yang namanya hukuman itu tiba-tiba. Kamu lari keliling lapangan 5 kali, kita langsung katakan seperti itu. Itu adalah hukuman dan bersifat satu arah. Dia bisa berupa hukuman fisik, bisa berupa psikis. Kalau fisik, biasanya kita akan menyakiti tubuh, tapi kalau psikis melalui kata-kata kita. Tanpa sadar kadang kata-kata kita ini malah menjadi beban kepada anak, malah membuat anak itu menjadi manusia yang gagal. Percaya apa tidak percaya aja, apa yang kita katakan hari ini kalau secara psikis itu akan membekas sampai dia tua nanti. Tapi kalau fisik mungkin ketika kita mukulnya sampai di situ saja, ada memar beberapa hari. Walaupun sekarang ada undang-undang yang melarang kita melakukan yang namanya hukuman fisik. Begitupun psikis, ya. Konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu dia terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitoring murid. Nah, jadi kalau konsekuensi, misalnya anak yang melakukan kesalahan ketika kita olahraga nih, pelajaran olahraga, tiba-tiba dia lambat. Lalu si murid ini dipanggil untuk menjalankan suatu konsekuensi, yaitu mungkin sudah disepakati bersama, tapi dia berupa hukuman juga. Tapi anak ini tidak nyaman karena menjalankan aturan, gitu. Aturan sepihak. Ada yang nama aturan biasanya sepihak. Yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi di mana murid memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi restitusi ini yang lebih disarankan Bapak dan Ibu.
Kenapa? Karena kalau kita menjalankan restitusi, di sini kita berperan sebagai guru yang memfasilitasi murid ini menemukan perbaikan atau menemukan solusi dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Nanti akan kita pelajari. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yaitu tadi dia tidak mau tahu apa alasan, apa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh murid. Guru hanya tahunya kalau murid melakukan kesalahan maka harus dihukum. Nah, itu adalah sebagai penghukum. Lalu pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini kadang ada guru yang gini. Kamu ini Bu, kenapa sampai seperti ini? Kamu gak kasihan sama ibu? Ibu sudah pagi-pagi datang ke sekolah, tapi kok kamu gak ngerjain PR, gak kasihan terus sama ibu? Nah, itu adalah pembuat merasa bersalah kepada murid. Ada juga posisi kontrol guru itu sebagai teman. Biasanya kalau sebagai teman, nada bicaranya itu cenderung lembut. Dia lebih humoris, ya. Kalau dia sebagai teman. Lalu selanjutnya yaitu pemantau. Kalau pemantau ini biasanya guru ini dia juga lembut, namun dia cenderung memberikan konsekuensi terhadap suatu kesalahan. Misalnya murid yang datang terlambat, dia akan mengajak anak itu berdialog, tapi mendengarkan kamu tahu konsekuensi kamu terlambat? Kalau anak bilang tahu, apa yang akan kamu lakukan karena kamu telah terlambat? Anak itu mungkin akan menjawab, saya akan ini. Tapi guru bilang gini, kalau gitu kamu menunggu jam istirahat, kerjakan tulis catatan ini berapa kali. Itu adalah suatu konsekuensi biasanya karena dia terlambat. Nah, lalu fungsi kontrol guru sebagai manajer. Nah, sebagai manajer biasanya guru ini akan memanggil anak dan melakukan yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi dia akan mengajak anak berdialog. Lalu dia menanyakan alasan anak melakukan kesalahan. Lalu dia akan menanyakan lagi bagaimana solusi, keyakinan apa yang dilanggar pada anak ini. Dia menanyakan alasannya. Dia memperlakukan anak ini sebagai pribadi yang bisa menemukan sendiri kesalahannya dan bisa memperbaiki kesalahannya sendiri. Seperti itu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalnya kasusnya adalah murid tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Kalau dia fungsi kontrol sebagai penghukum, biasanya guru akan, contoh aja ini, misalnya menulis ulang kalimat sampai 100 kali. Itu adalah kontrol guru sebagai penghukum. Tapi kalau dia kontrol guru membuat merasa bersalah, mungkin dia akan berkata, berapa kali ibu harus mengingatkan kamu? Kamu selalu saja mengecewakan bapak dan ibu. Itu adalah membuat rasa bersalah pada anak dan anak merasa menjadi manusia yang gagal. Lalu ada posisi kontrol sebagai teman. Biasanya kalimat seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai teman terhadap murid, dia akan lebih friendly, bersahabat. Ayo dong, ikuti keyakinan kelas, ayolah, gitu kan. Tolong bantu ibu, bapak ya, sekali ini ya, supaya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Mungkin seperti itu kalau kita sebagai teman. Nah, lalu tapi kalau kita memposisikan diri ketika murid tidak mengerjakan tugas tepat waktu, sebagai pemantau mungkin kita akan mengucapkan, kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita, kamu tahu konsekuensinya apa. Nah, kalau pemantau dia selalu menanyakan konsekuensinya. Nah, lalu ketika anak bilang tahu, setelah kegiatan belajar kamu bersihkan ruangan, jangan ulangi lagi. Seperti itu ya kalau kita posisikan diri sebagai pemantau. Namun yang kita kehendaki di sini, guru itu memposisikan diri sebagai manajer, yang mana guru akan mengundang siswa atau anak yang melakukan kesalahan itu berdialog secara pribadi, tanpa artinya mempermalukan anak, karena terkadang kita tanpa sadar ketika anak melakukan kesalahan langsung di depan teman-temannya memarahi. Nah, sehingga dia memiliki rasa malu kan. Kita akan berbicara padanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Nanti anak itu yang akan menggali sendiri.
Kalau misalnya kita sudah membuat keyakinan kelas, biasanya kita akan menanyakan keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Nah, Bapak Ibu di sini apakah ada yang sudah membuat keyakinan kelas dengan anak didiknya di awal tahun ajaran baru ini? Belum. Nah, langkah baiknya supaya enak itu buatlah keyakinan kelas. Loh, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Nah, nanti kita bahas. Nah, baik, sekarang kita coba posisi kontrol apakah aku ini dengan kata ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa? Tadi posisi kontrol ada apa aja? Pemantau, pembuat rasa bersalah, penghukum, manajer, teman. Merasa bersalah ya ini, kita lihat ya. Nah betul, membuat rasa bersalah. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa? Posisi kontrol apa ini? Pemantau, penghukum, atau apa? Atau manajer? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Lalu salah, mantau, penghukum. Ini kayaknya kurang ini ke atas ya. Ya penghukumnya bisa dibaca ya. Bahwa itu adalah kalimat kita sebagai posisi kontrol penghukum. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ya karena kita menanyakan keinginan anak itu. Narai kena uang ayung, kena pi ke ngubah anum tuh. Nah, kalau kita pendekatan ke anak yang bahasa kita gitu ya, bahasa daerah kita. Sebenarnya Bapak dan Ibu saya yakin memang sudah melaksanakan namanya segitiga restitusi. Hanya saja jujur saya sendiri juga baru tahu ada yang namanya segitiga restitusi itu. Padahal sudah kita terapkan, hanya saja kita nggak tahu bahwa itu adalah posisi kontrol kita melaksanakan yang namanya segitiga restitusi. Manajer ya tadi ya. Ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu ya, atau demi Bapak ya. Itu posisi kontrol apa? Teman ya. Ya. Nah, lalu yang terakhir ini, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai baik jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau baik, benar ya pemantau. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apa sih bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ada yang bisa bantu? Keyakinan kelas disepakati bersama. Keyakinan kelas itu disepakati bersama siswa, keinginan siswa yang kita perhatikan. Tetapi kalau peraturan kelas itu hanya berfokus dibuat oleh guru kelasnya saja, tidak memperhatikan keinginan siswa yang ingin membuat kesepakatan. Terima kasih. Ya, ada pendapat lain? Silakan. Terima kasih. Mengapa keyakinan kita membuat keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas itu menurut Ibu tadi dibuat oleh kedua siswa. Menurut saya peraturan kelas itu Bu dibuat bersama juga, peraturan kelas antara guru dan siswa. Itu. Jadi keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu pengertiannya menurut saya sama. Karena kalau kita membuat peraturan kelas hanya guru yang membuat, kenapa ini kesimpulannya? Hanya guru betul-betul. Namanya peraturan kelas dibuat oleh guru dan siswa. Itu namanya peraturan kelas menurut saya. Terima kasih, bertepuk tangan buat Ibu Meli. Iya, karena dua-duanya sudah memberikan pendapat, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu berdiri sebentar, karena ini sepertinya agak panas. Ya, berdiri sebentar ya, boleh ya Bu ya. Kita lakukan acid breaking. Yuk, silakan berdiri dulu Bapak dan Ibu. Kasih saya enak. Ya, apa training ada?
kita akan membahas tentang ini tadi, mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas. Apa yang dijelaskan oleh kedua ibu tadi semua benar. Memang persepsi kita menyamakan bahwa peraturan dan keyakinan itu adalah sama. Namun apa yang dikatakan Bu Hernita juga benar. Menurut pemandangan Bu Hernita bahwa keyakinan itu adalah dilakukan atas kesepakatan guru dan siswa. Namun yang sering berlaku dulu, peraturan itu pernah tidak melibatkan siswa? Tidak pernah kan? Nah itu, sehingga pemerintah itu menyatakan bahwa bahlah jangan pakai peraturan kelas, bikinlah keyakinan, libatkan siswa membuat keyakinan kelas supaya dilaksanakan sama-sama. Walaupun keinginan kita, iya, pernah melaksanakan Bu, menyusun peraturan kelas bersama siswa? Pernah? Oke, sering ya. Nah, baik. Nah, tapi yang kebanyakan syukur ya kalau di gugus mentari ini saya bersyukur kalau menganggap bahwa peraturan itu sudah dilaksanakan dan dilakukan bersama-sama dengan siswa. Artinya itu menjadikan siswa sebagai pusat dari kegiatan belajar. Karena keyakinan kelas kalau tidak disusun bersama-sama nanti akan ada yang menjadi korban. Artinya karena tidak berdasarkan keinginan mereka. Peraturan sekolah ini malah lebih sadis dari kita membuat aturannya. Iya, saya tanya, saya tidak mau menentukan apa konsekuensinya kita kalau terlambat, kalau lambat menyapu, kalau pokoknya banyak ya yang mengenai di kelas itu. Pak, konje, kultuhi ya. Hukum memang dihampir tahu perlu kadang-kadang itu makanya kita perlu narekomuna sambil menengah pengertian lah karena yang bahwa hukuman dia menyakitkan lah. Semua bisa diterima oleh semua pihak. Jadi aku karena aku melihat ayat dijelaskan oleh Ibu semua sudah terangkum dari dulu, semua sudah ada, cuma nama-nama aja yang dibuat berbeda. Ya, mungkin itu. Terima kasih Pak. Baik kalau kita menyepakati bahwa keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas. Saya tidak akan membenarkan atau menyalahkan karena itu adalah persepsi kita masing-masing. Pada intinya pada saat kita menyusun peraturan ataupun keyakinan kelas itu alangkah baiknya tetap libatkan siswa. Nah ini kalau dalam saya akan menyampaikan ilmu yang saya dapat, yaitu kalau pembentukan kelas itu, yang membedakan keyakinan dan peraturan kelas. Biasanya bentuk peraturan kelas itu kata-katanya seperti apa? Tidak boleh terlambat, tidak boleh berkelahi, tidak boleh apa? Membuang sampah sembarangan. Baik, kalau dalam keyakinan kelas kita tidak menggunakan kata-kata negatif Bapak dan Ibu, tapi kita menggunakan kata-kata positif. Karena kalau kita menggunakan kata tidak boleh berkelahi, yang diingat itu berkelahi. Yang tidak boleh membuang sampah sembarangan, yang diingat itu ya buang sampah sembarangan. Yang tidak boleh itu dia buang. Nah, dalam keyakinan kelas itu dia bersifat abstrak, merupakan pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Disitulah bedanya Bapak dan Ibu keyakinan kelas dan peraturan kelas. Betul kita susun sama-sama, cuma penggunaan katanya diganti ke yang positif. Lalu kalau keyakinan kelas juga sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas ini. Berikut saya sampaikan contoh yang sudah saya lakukan tadi. Keyakinan pulang kita.
Dibesarkan ya. Ini ya. Makanya diganti kalimat pertamanya karena katanya kan ucapan itu doa ya Pak. Makanya nambah ke kalimat yang positif. Ibu Desi ini minta waktu buat menyelesaikan 60 menit loh. Sisa 5 menit. Ya, ini Ibu Desi ini tadi setelah mengumpulkan apa yang ditulis anak-anak ini, dia memilah kembali poin-poin yang anak-anak itu tulis tadi. Kalau sama dia akan singkirkan gitu. Dia cari yang berbeda, yang memang anak-anak itu mau jadikan sebagai keyakinan kelas yang akan mereka jalankan. Nah, dalam setiap tahun keyakinan kelas ini harus selalu kita evaluasi, apakah memang pas atau harus diganti, ya. Dari sekian keyakinan kelas yang sudah dibuat anak-anak tadi, dia pilih sehingga menyisakan hanya 5 tadi rasanya. Nah, mungkin seperti itu ya Bapak dan Ibu. Setelah selesai itu bisa dicetak, kemudian ditempel di dinding kelas supaya ketika anak-anak melakukan suatu pelanggaran, kita tidak langsung menghukum, tapi kita akan panggil, lalu kita tanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Anak-anak akan hafal karena ini memang dari mereka sendiri. Mereka akan tahu
keyakinan apa, lalu kita tanyakan bagaimana caranya supaya memperbaiki daripada kesalahan itu, gimana solusinya. Baik, nah selanjutnya ini adalah materi terakhir, yaitu mengenai segitiga restitusi. Mudah-mudahan tidak lama. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ketika kita melakukan proses tahapan segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinannya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitas anak itu, karena ketika dia melakukan kesalahan itu dia merasa sebagai orang yang gagal, orang yang salah, orang yang melakukan kesalahan. Nah gitu. Setelah kita perasaan anak itu stabil, nah baru kita validasi tindakan yang salah. Kamu tahu tindakan apa yang salah yang telah kamu perbuat? Kita tanyakan seperti itu. Anak itu akan menceritakan apa alasannya melakukan tindakan itu. Nah, baik, saya akan memberikan contohnya langsung ya. Nah, ini adalah menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ada kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan. Kita misalnya menggunakan berbuat salah itu wajar. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Nah, Bapak Ibu juga pernah melakukan hal yang salah. Nah, kita akan stabilkan identitas anak ini. Kita stabilkan perasaannya. Nah, tapi Ibu tidak akan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi Ibu akan mencarikan solusi buat ini. Nah, seperti itu ya. Lalu validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ada kalimat yang bisa kita gunakan, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita juga bisa menggunakan kalimat kamu melakukannya karena mempertahankan hal yang penting. Kita bisa validasi dengan kalimat-kalimat seperti itu. Kamu kayaknya keyakinan jelas saling menghormati antar teman itu keyakinan apa yang harus kami lakukan bagi itu ya kita memang harus sabar mengelola emosi ketika kamu keinginan perut dulu. saya lebih bersabar Perilaku diri artinya ketika ada perempuan yang gimana emangnya Pak? sekarang ini Iya, itu adalah proses restitusi yang sudah saya lakukan. Nah, seperti itu prosesnya. Kita memanggilkan murid itu ke ruangan, jangan membuat anak itu malu di hadapan teman-temannya gitu. Kita bawa dia berdialog, stabilkan identitasnya, kita tanyakan validasi kesalahannya, kemudian kita berikan solusi kepadanya supaya anak itu merasa diakui gitu. Dia akan menjadi pribadi yang merasa diterima. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini adalah terakhir dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang dimana guru mampu mengekspresikan dirinya dalam posisi kontrol bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Mungkin seperti itu standar pendidikan nasional. Saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Materi yang saya sampaikan cukup sekian. Selamat siang. Iya, jadi kita harus memiliki profesional dan sosial. Bagaimana kita bersosialisasi dengan
Dan terima kasih saya kembalikan kepada MC. Selamat siang. Siang.